Oke, Sobat Grid Motor, jumpa lagi nih sama gue Indra GT nih. Nah, sekarang nih kita lagi berjumpa nih sama komunitas nih, anak komunitas dari Vario Club Ciputat, Ya, Bro Eko. betul, ya. Oke, apa kabar Bro Eko? Alhamdulillah baik. Oke Bro Eko, sebelumnya kita udah ketemu ya Bro Eko ya. Ya. Ternyata Bro Eko ini selain member klub juga bekerja sebagai pengantar barang ya, gosen lah gosen. di di Gojek ya. Ya. Oke, wah Bro Eko, ini yang kita perlu pahami nih Bro Eko, kan kalau klub itu biasanya safety ridingnya kenceng ya. Ya, betul. Ini Bro Eko ini punya keterbatasan dengan tidak punya tangan kanan ya. Iya. Tangan kanan itu fungsinya kalau naik motor harusnya pakai tangan kanan ya buat Iya. ngegas. Sekarang ini dimodifikasi dipindah ya. Dipindah di kiri. Nah, itu untuk mendapatkan ini perlu kursus atau gimana Bro Eko? Nah, alhamdulillah saya otodidak aja ya. Jadi awal-awalnya emang kagok itu buat penyesuaian ketika kita ngegas dan ngerem. Itu yang paling nggak sinkron lah. Karena kan kita kebiasaan di kanan ngegas, kiri ngerem, kanan ngerem depan kan. Iya. Jadi dijadiin satu di sebelah kiri semua. Itu yang agak kurang sinkron. Ya, saya otodidak aja biar gimana caranya nyaman berkendara itu ya otodidak aja. Ngegas ngerem. Jadi perlahan akhirnya bisa menguasai Proses ya. proses. Jadi proses belajar ini pokoknya gimana caranya itu bisa dapat. Nah, Ya. ini yang perlu diketahui Sobat Grid Motor. Jadi Bro Eko ini kecelakaan di 2017 sehingga kehilangan tangan kanan ya. Ya, betul. Jadi sebetulnya dia perlu beradaptasi, memindahkan ya. Ya. Tapi di klub nggak ada masalah Bro Eko dengan teman-teman atau bagaimana, kan suka touring tuh jadinya. Catering. Jadi justru di klub itu yang selalu support saya. Jadi dari klub, dari teman-teman itu support terus. Jadi ya saya sampai sekarang tuh masih aktif di klub motor. Masih suka touring juga, masih aktif. Kadang kalau ada acara kemana, saya mewakili dari klub untuk berangkat. Nah, jadi nama klubnya tadi apa? Ciputat Vario Club. Wah. Ya. Bro Eko tuh tinggal di mana sih Bro Eko? Saya di Bekasi tinggalnya. Di Bekasi tapi klubnya di Ciputat. Jauh amat Bro Eko. Kok bisa begitu Bro Eko? Jadi dulu tuh awal mulanya saya gabung di dunia Vario itu, jadi member dari CVC ya, singkatannya Ciputat Vario Club itu CVC. Dia dulu pemain velg lebar kayak gini. Dulu motor saya masih Beat. Oh. Jadi dari dia pakai velg lebar tuh ternyata dia punya klub Vario. Jadi dari saya situ diajak main ke kopdarannya, diajak touring bareng. Tapi saya masih pakai Beat, Tapi itu tangannya masih lengkap, Oh, masih lengkap. normal. Oh, masih normal. Oke, Jadi oke. itu sejarahnya saya masuk klub. Oh. Nah kebetulan dia juga rumahnya di Keranggan, ujung aspal. Oh. Jauh juga kan kalau ke Ciputat. Cuma ya di situ saya nggak mikir jauhnya, tapi saya cari nyamannya. Di klub itu nyari nyamannya. Jadi nggak masalah jauh, yang penting saya nyaman di situ. Ya udah, saya terus. Jadi sebetulnya ikut klub itu waktu masih sehat walafiat, tadinya masih sehat, utuh. masih. Nah, tapi ketika udah kecelakaan, mengalami kecelakaan kehilangan tangan, tetap aktif di klub ini. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kalau anak komunitas kan biasanya idenya liar-liar ya maksudnya Ya. ini ya. Nah, ini kenapa Bro Eko milih Vario untuk kendaraan operasional? Karena ya saya di klub motor juga kan Vario. Oh iya ya, ya maksud saya kenapa pilihannya mau jatuhnya ke Vario? Karena kan tangan Bro Eko nggak ada Iya. ya. Karena Matic itu satu ya, dia lebih gampang ya, ngegas, ngerem aja, Simpel ya. nggak ngoper gigi atau itu. Jadi simple, ya betul. Simpel. Terus tadi apa? Dengan teknologi apa? Kombi brake ya? Kombi Kan? brake. Yang dibutuhkan itu ya? Yang kombi dibutuhkan itu sebenarnya. brake. Dibutuhkan kombi brake. Nah, ini ketika kalau naik motor seperti ini perlu SIM D kah atau SIM C? Nah, ini dia. Jadi sebenarnya ya kalau menurut saya nggak tahu itu dari pihak kepolisiannya mewajibkan SIM apa. Tapi ya ketika saya praktek membuat SIM-nya itu Jadi praktek SIM apa nih, Bro Eko? SIM D. Oh, SIM D, oke. Ya, SIM pas D. kondisi udah kayak gini. Oke. SIM D.
Mengajukan SIM D ya? Ya, mengajukan SIM D. Oke. Jadi Sulit nggak tuh mengajukan SIM D? nggak sulit sih sebenarnya, cuma ya agak mungkin miskomunikasi Bukan, ya. syaratnya apa aja mau mengajukan SIM D itu? Sama kayak proses pembuatan SIM C. Hanya KTP? Hanya KTP, tes kesehatan, udah Cukup tuh ya? cukup itu aja. Udah ngajuin aja? Ngajuin. Oke. Karena kan dilihat dari keterbatasan Batasan. fisik. Oke. Gitu. Ini kan dilihat keterbatasan fisik ya, Ya, jadi kan. oke nih. SIM D. Nah, dia dianggap SIM D nih. SIM D. Itu ujiannya ujian teori sama yang SIM C. Kalau ujian teori sama SIM C. Jadi SIM D, SIM C itu sama ujian Sama teorinya. Teorinya. Duduk bareng nih ya. Duduk bareng. Duduk bareng kita tes nih, Ya. ujian nih. Itu sama. Yang bikin beda di Prakteknya. Oke, di praktek beda ya? Ya. Oke. Seperti apa bedanya, Bro Eko? Jadi kalau setahu saya SIM D itu kan lebih dominan itu kendaraan roda 3 ya, lebih dari 2. Tapi saya makainya itu sekarang roda 2. Seharusnya kan diwajibkan SIM-nya SIM C. Karena syarat mempunyai SIM C itu yang berkendara dengan roda 2. Kalau yang SIM D SIM D itu lebih dari roda 2. Gitu. itu buat disabel, Buat disabilitas. bisa disabilitas. Nah, Jadi kalau Bro Eko ini hitungnya disabilitas juga ya? hitungnya disabilitas juga. Tapi harusnya Bro Eko tetap di SIM C ya? Harusnya. Karena Bro Eko punya pengalaman kemarin, Bro Eko punya pengalaman menceritakan bahwa SIM-nya hilang ya, SIM C-nya hilang ya? SIM-nya hilang. Nah, itu diajuin keluar lagi SIM C-nya ya? Diajuin keluar lagi SIM C-nya. Oh, jadi kepolisian juga nggak ada mempermasalahkan dengan keadaan kondisi Bro Eko ya maksudnya? Sebenarnya ditanya doang sih waktu itu, motornya roda berapa? Roda 2. Oh, roda 2 ya berarti SIM-nya SIM C. Oh. Seharusnya kan ya roda 2 itu emang SIM-nya SIM C wajibnya. Oh, wajibnya SIM C. Iya. Jadi yang perlu kita pahamin ya, ini juga mesti dikonfirmasi ke pihak polisian. Jadi kalau SIM C dengan SIM D yang disabilitas ini, itu ternyata perbedaannya hanya kepada kendaraan ya. Iya, Jadi kalau kendaraannya roda 2, dia SIM C. SIM C. Walaupun keadaannya Disabilitas. disabilitas seperti ini ya. Iya. Nah, kalau yang roda 3 itu masuknya di SIM SIM D. D. Oke. Wah, kita perlu tahu nih, Bro. Kita harus kulik-kulik juga nih di ke pihak kepolisian. Bagaimana dengan keadaan orang yang disabilitas yang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, tapi dia bisa pakai roda 2. Iya. Atau mungkin dia badannya komplit, tapi dia lumpuh sehingga dia tidak bisa pakai roda 2, dia pakai roda 3 ya. Iya, Jadi betul. memang Bro Eko ini ternyata sekarang memiliki 2 SIM ya. 2 SIM. SIM C dan SIM D. Iya. Oh, jadi pada waktu SIM D itu ketika katanya kan beda tadi Beda. uji prakteknya. Nah, Itu prakteknya Bro Eko pakai motor sendiri ini. pakai motor sendiri karena kan di sana nggak ada motor yang gasnya di kiri. Jadi saya bingung kalau pakai motor gas di kanan kan. Oh iya oke. Tuh. Jadi Bro Eko tetap pakai motor sendiri. Pribadi, ya. Dan itu lolos ya, Diizinkan. maksudnya lulus ya? Itu saya 2 kali. 2 kali. Dua kali 1 kali gagal. Yang Oh. keduanya baru lolos. Baru Ya. lulus sehingga diberikan SIM D. SIM D. Oh. Tapi kalau misalnya lagi razia, Bro Eko lebih senang mengasih SIM C apa SIM D? Kalau razia sih sebenarnya ya balik lagi sih. Mungkin kalau untuk saat ini saya disabilitas. Saya lebih ke dominan SIM D. Tapi kalau seandainya ditanya, kan roda kamu 2, ya kan? Iya. Ya saya keluarkan SIM C. Gitu. Oke. Karena lebih dominan sekarang saya disabilitasnya, saya keluarkan SIM D. Otomatis lebih Lebih dengan ya inilah saya gitu loh. sehingga lebih polisi juga kan, oh ya udah ini surat-surat komplit, ini Ya. lebih cepat lah urusannya jadi. Memang kalau emang dipermasalahkan karena saya berkendara dengan roda 2 kenapa SIM-nya D, ya saya mengeluarkan SIM C. Gitu. Oke, sobat Grid Motor. Jadi ternyata memang unik nih untuk SIM buat disabilitas ini. Karena kalau menurut versi Bro Eko yang berkunjung saat bikin SIM D, ternyata konotasi SIM D itu adalah untuk motor yang rodanya 3. dimodifikasi jadi 3, Iya. ya kan? Sedangkan kalau yang C itu roda 2. Roda 2. Jadi Bro Eko ini jadi milik 2 SIM-nya 2 ya, Dua SIM SIM. C dan SIM D. Ya. Oke, sobat Grid Motor. Jadi inilah informasi yang bikin ya orang yang yang disabilitas bisa paham nih. Ternyata bikin SIM D itu tidak sulit. Sama prosesnya sama SIM C dan tidak dibikin berbelit-belit. Ya. Semuanya sama, perlu tes kesehatan Tes juga, kesehatan, teori dan praktek. dan praktek. Hanya tempat prakteknya yang bikin beda ya, Berbeda. Bro Eko ya.
Nah, itu Sobat Grid Motor. Jadi jangan lupa nih Sobat Grid Motor, subscribe YouTube-nya Grid Motor nih. Jangan lupa hidupkan lonceng agar bisa lihat video-video terbaru dari Grid Motor. Oke Bro Eko, terima kasih sekali Bro Eko. Maju terus nih klubnya. Ya, Oke, amin. Ciputat Makasih. Vario Club ya. Ya, Ciputat Oke, Vario Club. sampai jumpa video berikutnya.